Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bermula ucapan musannif wa in kanal kalamu nakison kana ala hasabil awamili, yaitu lafaz wa in kanal kalamu nakison kana ala hasabil awamili. Wa in kana, dan jika ada pal kalamu kalam nakison, itu berupa kalam nakis yang tidak ada mustasna minhunya. Kalam yang tidak ada mustasna Minhunya. Itu langsung dijelasin, biar langsung paham kalian. Terus Karena maka ada apa mustasna ala hasabil awamili, itu tetap atas mengira-ngirakan amil. hasabi itu kebutuhan, kalau lebih pasnya. Ala hasabil awamili, atas kebutuhan atau tingkat atau kadar amil. Maksudnya amil sebelumnya kan gitu kan. Ala hasabil awamili, atas kadar amil-amil, Ya. yakni Atau kebutuhan ya, yang paling gampang kan bahasa Indonesia kebutuhan gitu. Yo. yakni itu menghendaki siapa musonif ma'an nafi bersama nafi. Huwa bermula ma'an nafi, allazi itu kalam, yakunu yang ada apa alazi Itu nanti isimnya ma. yakunu yang ada fihi di dalam alazi apa ma amil qabla ila Ma apa nafi. apa ma nafi. Maksudnya gini loh, Bri, biar paham. Kevin juga semuanya mendiri. Kalau kalam itu nakis, maka mustasna tergantung kebutuhan amil sebelumnya. Nah, kalam itu nakis, itu yakni ma'an nafi. Kalam nakis itu otomatis gandeng sama nafi. Oke, paham kan? Biar langsung semangat kalian. Huwa alladzi yakunu fi ma qabla illa taliban lima ba'daha. Nah, nafi itu adalah lafaz yang sebelum illah. Jadi sebelum illah itu rentetan kalamnya nafi atau manfi. Jadi kalam, dengerin, jangan meleng bakir. Jangan jarang-jarang, jangan gangguin. Kalau lu nggak serius, jangan gangguin yang lain. Kalau yang namanya kalam nakis itu otomatis kalamnya nafi. Gitu loh maksudnya. Nyambung, Bri. Itu maksudnya. Ayo. Ma apa nafi qabla ila yang di dalam sebelum ila. Ya. Toliban itu yang toliban halai. Kalau itu coba saya nanya. Kalau toliban itu khobarnya apa? Alvin. Aska jewer Alvin. Ngantuk Bin. Kalau lu jewer kan kenceng kan ya. Kenceng jewer ya enggak. Minggam. Habis makan tidur ya ada. Ayo. Toliban halai mencari. Gua nanya tadi. Kalau lu jari itu khobarnya apa? Gua mau nanya. Betul. Lah kan khobarnya yakunu udah fihi. Lah iya kan toliban ya kalah. Gitu loh. Toliban halai mencari lima terhadap Apa amil? Toliban halai mencari apa amil lima pada perkara. Makmul maksudnya 5 perkara, makanya lafaz atau kalau bahasa jadinya makmul. Oh gitu. Ayo. 5 pada makmul ba'daha yang itu tetap di dalam setelah ila. Wa qauluhu, dan bermula ucapan musannif kana ala hasabil awamili, yaitu lafaz kana ala hasabil awamili. Kana ada apa mustasna ala hasabil awamili, atas itu atas kebutuhan amil, yakni itu menghendaki siapa musannif anna illa pada sesungguhnya ila takunu itu ada apa ila mulghotan itu nonaktif. La tansibu tegasnya tidak menasobkan apa ila.
Wa yakunu dan ada apa ma amil. Apa ma lafat. Wa yakunu dan Ya, ada misalnya amil. apa ma amil. Amil kan udah bawa belakangnya apa lafat gitu aja. Apa ma lafat qoblaha yang sebelum amil. Ilah. Yang sebelum ila. Ya orang hari ya nyari yang mana satu. Amilan itu beramal. Itu perkara yang mengamalkan isim fa'il. Amilan itu perkara yang mengamalkan. Fima di dalam perkara ba'daha yang setelah ila. Ala hasabima atas kebutuhannya amil. Toliban tolaba yang mencari lahu pada Tolaba yang menuntut apa ma lahu terhadap ya ma juga tapi ma ba'da ilah. tolaba yang menuntut apa ma lahu terhadap ma ba'daha. Begitu dulu, perhatikan, ini perlu saya jelaskan supaya kalian langsung connect. Maksudnya begini, kalam nakis otomatis sama dengan kalam manfi. Jadi apa namanya, wa qauluhu ala hasabil awam, yakni anna illa takunu mulghatan. Kalau apa namanya lafat yang sebelum pokok lafat kalau apa namanya kalam nakis itu nafi, artinya ilahnya mulghoh, khusus dalam kalam nakis. Maksudnya mulghoh itu apa? Enggak amal. Ono jawirin ndek aska terus cuci muka sono. Orang udah dicewe sama Alvin kurang ngaget. Terus cuci muka. Dijelasin tidur mulutnya enggak. Lafat ilahnya mulghoh, maksudnya mulghoh enggak amal. Kalau kemarin kalau kalam tam mujab kan mustasna wajib nasab. Kalau kalam tam manfi kan boleh badal boleh nasab, ingat. Nah sekarang kalau kalam nakis itu apa? Kalam yang pasti nafi tapi mustasna minhunya tidak ada. Oke? Maka amil yang sebelum ilah mengamalkan lafaz setelah ilah, jadi mustasnanya enggak harus dibaca nasab, tapi mustasnanya tergantung kebutuhan amil yang sebelum ilah. Ilahnya non aktif mulghoh. Nyambung kan? Tuh. Ayo, waqad masalah baru terusin. Ntar saya jelasin lagi. Waqad masalah dan betul-betul telah mencontohkan siapa musonib zalika pada itu anna illa takunu mulghotan. Biqaulihi dengan ucapan musonif nahu maqoma illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan dan seterusnya, yaitu lafaz maqoma illa zaidun. Yang benar ngapa? Dan bacanya pelan-pelan kayak nggak mantep gitu. Nahu maqoma illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin, itu lafaz nahu maqoma illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Nahu itu sumpama contoh, maqoma tidaklah berdiri siapa maqoma tidaklah berdiri illa zaidun kecuali siapa zaid. Wa ma darabtu dan tidaklah memukul siapa saya illa zaidan kecuali pada zaid. Nah, itu berarti kan ya langsung connect kalian. Wa ma marartu dan tidaklah melihat siapa saya dan tidaklah berjalan siapa saya illa bi zaidin kecuali bertemu dengan zaid. Fama maka bermula ma nafiyun itu manafi. Fama maka bermula ma. Gimana sih? Nafiyun itu nafi.
Nafiyun itu nafi. Nafiyun itu nafi. Harokatin daripada ntar salah mulu. Fama maka bermula ma, nafiyun itu nafi. Ya. Wa koma dan bermula koma, madin itu fi'il madi. Wa ila dan bermula ila, ijabu itu ijabun itu apa ijab? Menjawab. Itu positif. Itu menjawab lin nafi bagi nafi. Oh, paham gak maksudnya? Ya. Makoma artinya kan itu nafi. Illa itu ijab. Nyambung gak? Maka zikir la ilaha illallah itu disebut zikir nafi musbat atau nafi isbat dengan ijab itu dia diyakini. Paham gak? Mendiri Ludre, paham gak? Biar bahasa begini paham kalian. Kayak ngaji yang benar, jangan sehari ngaji 5 minggu libur. Ayo. Wa zaidun dan bermula zaid, lafadz zaid, fa'ilun itu fa'il, bil fi'li dengan fi'il, allazi yaitu fi'il, qabla ila yang di dalam sebelum ila. Wifi-nya normal gak? Normal. Ayo terus. Wa ma dorobtu illa zaidan dan bermula lafadz ma dorobtu illa zaidan. Fama maka bermula ma. Wa ma dorobtu illa zaidan. Dan lafadz ma. Bermula lafadz ma dorobtu illa zaidan. Contoh ma dorobtu illa zaidan. Ayo. Wa ma dorobtu illa zaidan dan contoh ma dorobtu illa zaidan. Fama maka bermula ma, nafiyun itu manafi. Nah, diingat-ingat itu. Wa dorobtu dan bermula lafadz dorobtu, fi'lun madin itu fi'il madi. Wa fa'ilun dan fa'il. Wa ila dan bermula lafadz ila, ijabun itu menjawab. Linaf. Ijab bukan ijab. Bukan menjawab. Ijab itu maksudnya mempositifkan. Mempositifkan. Ijabun ya, itu simak yang benar. Tadi bilang berkali-kali lu. Ijabun itu mempositifkan, linnafi bagi nafi. Oh, paham kan maksudnya? Wa illa ijabun lin nafi. Illa dalam contoh ma ra'aitu illa zaidan, ma tadi nafi, begitu ketambahan illa ma ra'aitu illa, illanya fungsinya adalah ijab kepada nafi. Maksudnya apa? Yang tadinya ma ra'aitu itu negatif, ditambahin illa zaidan menjadi positif. Amri, Ya. Itu yang paling kuat dalam hasr itu seperti itu, gitu loh, meringkas. Diperhatikan, maksudnya kaidah-kaidah atau istilah-istilah yang seperti itu biar paham kalian. Terus. Wa zaidan dan bermula lafadz zaidan, maf'ulun itu maf'ul, bil fi'li dengan fi'il, allazi yaitu fi'il, qabla ila yang di dalam sebelum ila. Wa ma marortu illa bizaidin dan contoh ma marortu illa bizaidin. Ya. Fama maka bermula lafadz ma, nafiyun itu manafi. Wa marortu dan bermula lafadz marortu, fi'lun madin itu fi'il madi. Ya. Wa fa'ilun dan fa'il. Wa ila dan bermula lafadz ila, ijabun itu mempositifkan, lin nafi bagi nafi. Oke, siap. Ingat ya. Wa illa ijabun lin nafi. Ngerti kan pemahamannya? Aska, paham kan? Jangan ngantuk, makanya don. Jangan paham don, kayak suruh baca ngeracuk, nggak karuan lu. Perempuan paham ya, maksudnya wa illa ijabun. Ya ntar saya tulis papan tulis, tapi sebelum saya tulis di papan tulis, kalau kalian paham kan keren. Itu loh maksudnya. Tapi ngapain sih berak mulu? Lu yang serius kalau ngaji, jangan mundar mandir mulu lu ah. Tua nanti enggak lu ah. Ngaji jangan alasan bono gini. Ayo. Wa bizaidin dan bermula lafadz bizaidin, jarun itu huruf yang mengejarkan. Wa majrurun dan isim yang dijarkan. Oke. Ya ta'alaku yang berhubungan apa jar majrur bimarortu dengan lafadz bimarortu.
Fahazihi maka bermula ini contoh-contoh yaitu makoma illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa zaidin. Ini isinya hadis. Ya. Belum dengan kasih tanda biar nanti paham nggak? Ntar hadis dan bermula ini mana? Ya ini Pak, bukan itu. Nggak jelas. Ayo. Kulluha ya semuanya hazihi lil apa itu? Istisna. Lil istisnai itu contoh-contoh bagi istisna. Kenapa contoh-contoh sih? Lil istisnai itu bagi istisna. Lil istisnai itu bagi istisna. Kenapa harus dijamakkan sih? Iya. An-nakisi yang nakis. Nah, kan kalian istilahnya nakis. Nah, terus berikutnya biar tahu mufarraq. Wa yuqalu dan dikatakan Ya. aidon halai juga sebagaimana mustasna nakis. Ya. Fihi di dalam istisna mufarrogon di dalam istisna nakis ya. Mufarrogon pada istisna mufarrog. Nah, nama lain berarti kan ini kan belum familiar di telinga kalian. Nama lain istisna Tukorbin. Lu lihat saja di pabrik itu. Nama lain daripada istisna nakis adalah istisna mufarrog. Nyambung kan? Nah, udah perhatikan, saya tulis, papan tulis, biar paham kalian. Mana spidolnya? Ini diperhatiin. Pakai ini tuh. Maaf nih. Nah, itu udah pakai ya, mulai mulu. Nah, itu udah malas-malasan kayak Andre lu. Jadi nggak perlu diri lah. Oke, sekarang perhatikan. Ini kalam tam hojab udah. Kalam tam manfi udah. Tam tapi manfi nyambung. Nah sekarang saya garis. Sekarang yang kalam nakis. Nih. Makoma perhatikan. Illa zaitun. Gak harus zaitun, ini maka zaitun. Contoh yang lain. Ini sementara jangan kalian hapus. Karena mustasna berikutnya ma ra'aitu illa zaidan. Perhatikan. Marortu illa bi zaidin. Perhatikan. Maksudnya saya pun perhatikan bagaimana. Dalam kitab matan disebutkan kalau kalamnya kalam nakis. Maksudnya kalam nakis itu apa? No kaidahnya. Lihat dulu. Habis ini nakis. Udah gak trouble. Oke, perhatikan. Ini wifi-nya ngajak berantem soalnya. Kalau kalam nakis. Maksudnya nakis. Nih. Kalam yang tidak ada mustasna minhu. Ini kan makoma illa zaitun adanya kan cuma zaid. Sebelum illa nggak ada kaum. Beda kalau yang atas sana ada kaum semua. Maro'a itu saya tidak melihat Tuhan. Paham? Koma fi'il bukan? Kalau fi'il butuh apa? Fa'il. Maka zaitun dibaca rofa sebagai fa'il. Ilahnya mulam kalam nakis dia nggak fungsi. Masih trouble? Udah enggak. Oh, ya udah. Memang wifi-nya ngajak berantem.
Ya mau ngomong apa? Ya, iya kan? Nah sekarang ma ra'aitu illa Zaidan. Ra'aitu hanya tadi disebut dengan huruf ijab. Maksudnya ijab apa? Manafi kemasukan illa. Kalau nafi kan negatif. Begitu ada illa, itu kan sama-sama negatif. Negatif ketemu negatif itu menjadi buruk. Yang kemarin mah. Maka di sini mamaror itu tidak berjalan siapa saya illa bi, kecuali bertemu dengan Zaid. Zaidin dibaca jar karena dijarkan oleh bi. Oke. Istisna yang seperti ini namanya istisna kalam nakis. Apa kalam nakis? Kalam yang sebelumnya tidak ada mustasna minhu. Oke? Nama lain dari nakis adalah kalam mufarroh atau istisna mufarroh. Lu ingat-ingat. Kalau bahasa jurumiyah kan hanya nakis. Nah sekarang mufarroh. Oh, nyambung ya. Jadi saya simpulkan mustasna bi'illah ada 3. Pertama, mustasna jatuh setelah kalam tamujab, wajib nasab. Qomal qaumu illa Zaidan. Yang kedua, jatuh setelah kalam tam tapi manfi. Boleh badal, boleh nasab. Cuman kemarin saya tambahin. Kalau kalamnya muttasil bagusan badal. Seperti la ilaha illallahu. Oke? Qomal qaumu illa Zaidun. Tapi kalau kalamnya nakis ini masih ada. Ma qomal qaumu illa. Nih, kalau ini bagusan Zaidun. Walaupun Zaidan juga boleh. Kan kemarin gitu. Ingat itu. Ini tolong diingat-ingat. Karena bab istisna ini rumit. Tuh. Ini kan baru illah. Belum berikutnya nanti ghairu. Setelah ghairu siwa, suwan, sawaun. Iya kan? Itu baru berapa? Illah, ghairu, siwan, suwan, sawaun. Baru 5. Belum ada khola hasa. Lah apa di luar kepala saya mah? Oh gitu loh. Nah, kalau ini maqamal qaumu illa bagusnya kalban karena anjing tidak sejenis dengan kaum. Namanya kalam yang disebut mungkote. Oke? Ya udah lanjut sekarang. Wal mustasna bi ghairi. Qauluhu bermula ucapan musannif wal mustasna bi ghairi wasiwan wasuwan wasawain majrurun la ghairu, yaitu lafat wal mustasna bi ghairi wasiwan wasuwan wasawain majrurun la ghairu. Wal mustasna dan bermula mustasna bi ghairi dengan ghairu artinya selain, wasiwan dan siwan apa mustasna dengan ila. Min nasbi nyatanya dari nasab, wa ghairihi dan lainnya nasab. Qauluhu min nasbin nyatanya dari nasab, wa ghairihi dan lainnya nasab. Qauluhu bermula ucapan musannif wal mustasna bi khala wa ada wa hasya dan seterusnya, yaitu lafat wal mustasna bi khala wa ada wa hasya dan seterusnya. Wal mustasna dan bermula mustasna bi khala dengan khala artinya selain, wa ada dan ada, wa hasya dan hasya. Ya juzu itu boleh apa nasbuhu membaca nasabnya mustasna, ya. Wajaruhu dan membaca jarnya mustasna, ya. Nahu itu sumpama contoh qomal qaumu khola zaidan wa zaidin. Qomal qaumu qoma telah berdiri siapa al qaumu kaum, khola zaidan selain Zaid. Khola kecuali siapa al qaim orang yang berdiri.
Khola kecuali siapa al-qaim orang yang berdiri, Zaidan. Pada Zaid tarkib yang benar itu sulit itu. Kalau kalian pemula. Jadi khola dianggap fi'il. Fa'ilnya mana? Lafaz qaim yang terambil dari lafaz koma. Koma diambil isim fa'ilnya qaimun. Ayo. Zaidan maf'ulnya. Ayo ayo. Khola kecuali siapa al-qaim, Zaidan pada Zaid. Ya. Wa Zaidin dan kecuali Zaid. Itu selain Zaid itu untuk nilai. Wa Zaidin dan selain Zaid. Wa qomal qaumu ada amron wa amrin. Qomal qaumu, qoma telah berdiri siapa al qaumu kaum, ada selain siapa al qaim, amron pada amr. Ya. Wa amrin dan selain amr. Kan asalnya ada amrin. Kan? Berarti kan loh ini keren loh. Ini paham kalian. Wa hasya Zaidan wa Zaidin. Hasya qomal qaum kecuali siapa al-qaim, Zaidan pada Zaid, wa Zaidin dan selain Zaid. Wa nasbu dan bermula membaca nasab, ba'da khola di dalam setelah khola, wa ada dan ada, aksaru itu lebih banyak. Ya, perhatikan itu kaidah. Wa ba'da hasya dan setelah hasya, bil aksi dengan itu dengan sedikit. Dengan sebaliknya, mana asalnya? Bil aksi sedikit. Lah iya jangan bil aksi sedikit, salah. Bil aksi itu dengan sebaliknya. Ulangi. Bil aksi itu dengan sebaliknya. Fa'aman nasbu maka adapun bermula nasab, fa'ala anna hazihil adawati maka itu tetap atas ini adat-adat. Af'alun itu menjadi fa'il, menjadi fi'il. Fi'il semuanya. Af'al jawabnya fi'il. Af'alun itu fi'il semuanya. Iya. Wal mustasna dan mustasna. Lah iya maf'ulun biha. Maf'ulun biha, maf'ulun itu menjadi maf'ul. Apa biha dengan Maf'ulun itu menjadi maf'ul apa biha dengan hazihil adawat. nah gitu biar paham, ngerti kan maksudnya. Ayo. Wa amal jaru dan adapun bermula jer, fa'ala annaha maka itu tetap atas bahwasannya al adawat bahwasannya hazihil adawat harfun itu huruf jarin itu menjadi itu huruf jer, itu huruf-huruf jer. Wama dan lafat wama dan bermula lafat ba'daha yang di dalam setelah hazihil adawat mahfudun itu dibaca khofat biha dengan apa biha apa biha dengan hazihil adawat. Perhatikan. Paham kalian? Ya kudu paham lah, kalau nggak paham ribet. Maka ini nggak saya hapus. Karena ini ada kaitannya mustasna biillah. Ya, ini nggak apa-apa saya hapus. Nah, udah. Oh, ini nggak bisa anu ya, ntar ini anu ya. Ini dibersihin dulu, gimana caranya? Kalian ini biar bersih. Bisa. Nih kalau tadi kan mustasna bila kan baru satu berarti. Nah sekarang wairu siwan suwan sawaun. Kalau dua ini jelas. Kalau dua yang tengah ini itu muqaddar. Perhatikan. Ini perhatikan. Sekarang pakai ghairu. Mustasna tapi menggunakan lafaz ghair setelah
illa. Kan kemarin barusan dibahas juga kan dari kemarin. Istisna kan ada 3. 1 kalam tam mujab, kedua kalam tam manfi, ketiga kalam nakis atau mufarrad. Ingat. Weh, saya ulangi. Paham itu istisna? Pertama kalam tam mujab, kedua kalam tam manfi, ketiga kalam nakis. Hukumnya mustasna bi illah. Ini kan Zaidan jatuh setelah kalam tam mujab, dibaca apa? Dibaca nasab. Perhatikan. Nasabnya Zaidan kalau menggunakan ghairu itu diberikan roknya. Nih, perhatikan. Maqamal qaumu ghairu Zaidin. Mustasnanya apa? Zaidin dibaca jer. Kenapa? Mudhof ilaih, berarti kan perempuan juga. Terus bagaimana? Nah, hukumnya nasab diberikan kepada roknya lafaz ghairu. Kalau di sini kan maqamal qaumu illa Zaidan. Zaidannya kan dibaca nasab. Nasabnya mustasna dalam istisna yang menggunakan lafaz ghairu. 4 ini loh. Ini sama. Umpamanya ghairu. Setelah ghairu kan siwa. Ya tetap siwa Zaidin. Suwa Zaidin, tetap Zaidin. Perhatikan, harakatin biar ini. Kalau sawa jelas Zaidin. Oke. Nah, ini nasab, cuman bukan ini. Ini nasab, tapi bukan ini. Sawa nasabnya ini. Oke. Kalau ini bukan. Dalam 2 lafaz ini nasabnya dikira-kirakan sebab isim mangkus. Oke, paham? Asga, Andre, Don, lu jangan ngomong nunduk-nunduk kalau dikejar gak paham dong. Lu paham bro, Rio? Kudu paham. Makanya harus semangat serius. Oke. Nah, ini kalau kalam jangan pakai manu lah. Orang ini kan nggak ada. Ini kalam berarti kalam tamu mujab. Maksudnya tam mujab. Mustasna ada, mustasna minhu ada. Nggak didahului nafi. Oke, nyambung ya perempuan? Paham? Nah, sekarang bagaimana kalau jatuh setelah kalam nih? Kalam tam tapi manfi. Nih. Berarti makoma jatuh setelah kalam tam tapi manfi. Tamun sempurna, manfiyun dinafikan atau didahului nafi. Contohnya, komal kaumu tadi tambahin ma koma al kaumu. Kan tadi pakai ilah kalau ini. Nah, di sini pakai ghairu. Kan tadi boleh ghairu, boleh ghairu. Bagusnya baca. Zaidinnya sama. Zaidin, siwa, suwa, sawa'a. Sama sama ini. Siwa, Zaidin, suwa juga Zaidin, sawa, A kalau ini boleh A boleh U. Zaidin semuanya. Oke, nyambung. Paham kan? Kenapa? Karena Zaid cuman kan bagusan bacal. Ini sama dengan ini. Makomal qaumi, maka ini pembandingnya. Gitu loh. Aska masih ngantuk aja ya, begitu. Lu bang tadi siang dari mana? Les. Ngeles apaan sih? Ngeles itu bukan menghindar. Nah iya. Oke ya, nyambung. Perempuan paham nih, Alia? Paham. Ono pintu diganjel. Perkenangan dasar dulu enggak karuan. Oke, sekarang yang terakhir nih. Kalam nakis belum kelar. Oh, masih ada olah ada dan hasa. Ma koma kalam
Sehingga jatuh setelah kalam nakis, atau namanya nakis adalah mufarrad. Nah, nih makoma ghairu zaidin. Ini besok-besok jangan usil begini. Ini siapa sih? Setelah koma apa? Ghairu kan? Maka runya, nah zaidin tetap zaidin. Begitu juga siwa zaidin. Suwa juga zaidin, sawa zaidin, dan seterusnya. Nyambung. Paham nih? Aska, jangan ngantuk mulu. Yang terakhir. Dari sini nggak apa-apa. Khola, ada, dan hasa. Terlepas kontroversi yang ada. Nih, komal kaumu khola, ini boleh zaidan. Perhatikan, boleh khola zaidin. Tuh, boleh komal kaumu ada zaidan. Boleh juga ada zaidin. Khasa juga sama, komal kaumu khasa zaidan boleh, khasa zaidin boleh. Perhatikan, kalau ini sesudahnya zaidan, ini dihitung sebagai fi'il atau istilahnya jamaknya af'al. Kalau fi'il af'alun, khola ada khasa. Khola yang mengecualikan siapa? Al-qaim. Nah, orang yang berdiri. Al-qaim diambil dari mana nih? Karena fi'il dia harus mempunyai fa'il. Fa'ilnya diambil isim fa'il yang terambil dari fi'il koma. Zaidannya maaf. Oh nah, ini tetap mustasna. Ini juga sama mustasna. Cuman kalau zaidin ada khola khasa, dihitung sebagai hurufu jarri, huruf-huruf jar. Tuh, nyambung ya? Paham gak nih Aska? Awas lu, ini jelimet banyak. Jadi saya ulangi, mustasna dengan lafadz ghairu diperlakukan roknya lafadz ghairu sama dengan mustasna bi'illah. Pertama wajib dibaca nasab kalau jatuh setelah kalam tam mujab. Yang kedua, ini yang kedua, tam manfi. Boleh dua cara bacanya. Oh, udah mulai ngantuk lagi. Dua nih. Udah lu jewer-jeweran biar mulai. Alpin jewer. Udah sekarang ayo. Kan sama-sama ngantuk. Jewer-jeweran. Tanding, ding, ya. Ya udah, biar melek maksudnya. Giliran Bakir sama Rehan bercanda mulu sih. Lu jewer-jeweran deh, mau ada bapak lu. Ya kan. Udah. Ya, kalau ghairu siwan suwan sawaun jatuh setelah kalam tam manfi, mustasnanya semuanya jen. Yang menjadi masalah roknya lafadz ghairu, alif yang ada pada siwan suwan dan hamzah yang ada pada sawaun dibaca seperti dibacanya mustasna bi'illah. Nah, kalau jatuh setelah kalam tam manfi, pertama boleh badal, kalau badal ghairu. Kalau jalan contoh makomal kaumu. Boleh juga nasab sebagai istisna. Boleh makomal kaumu ghairu. Nyambung? Yang terakhir kaitannya ghairu siwan suwan dan sawaun.
Kalau jatuh setelah kalam nakis, nama lainnya mufarrok. Contohnya makoma ghairu zaidin. Zaidin semuanya setelah yang 4 ini dibaca jer, mudhof ilaih. Gampang. Yang sulitnya roknya ghairu tergantung kebutuhan lafaz sebelumnya. Makoma manafi koma fi'il, belum ada fa'il. Ghairu sebagai fa'il. Begitu juga siwa zaidin, selain zaid fa'il. Siap. Makoma tidak berdiri siapa zaidin selain za. Jadi siwaya mananya sama dengan ghairu. Suwaya sama selain. Sawaan, sawa'u ya selain. Nyambung nih. Paham kan? Nah yang terakhir khola ada dan khasa. Mustasnanya boleh 2. Boleh nasab, boleh jer. Zaidan, boleh zaidin. Kalau makomal kaumu khola zaidan, kholanya dihitung fi'il af'al jamaknya. Oke? Kalau zaidin khola ada khasa dihitung huruf jer. Ini gampang. Nah, kalau ini agak sulit. Kalau khola ada khasa, kurang penting. Ini ada. Ya kan teliti itu penting. Kalau ini fi'il, fa'ilnya mana coy? Ya kan begitu. Fi'ilnya lafaz al-qaim yang dipahami dari koma. Koma dijadikan isim fa'il. Itu namanya memahami dari siyaqul kalam. Makomal kaum tidak ada yang berdiri. Kholah. Tapi ada yang berdiri. Nah yang berdiri itu namanya bahasa Arabnya al-qaim. Ada yang berdiri. Zaidan pada Zaid. Ada yang berdiri Zaid tok. Itu pemahamannya seperti itu. Oke nyambung. Udah sebenarnya mah gampang. Udah ntar kalau emang lu kalau baca siapin. Babulan ntar. Kevin. Siapin timbang begitu ya kak. Orang mah baru timbang suruh baca kitab. Suruh perang ke Afghanistan aja siap. Ngapain? Perang Afghanistan jauh-jauh. Ya kak. Kalau enggak ke Suriah nyari-nyari mobil bekas. Bekas ditembak itu kan banyak, rongsok maksudnya. Ya nggak dijual. Ya, kalau memang Ustaz Gopur nggak datang, gue isi lagi. Gue harusnya ke pasar minggu nih, ke Timnas. Cuman Madun nggak bisa ya, orang jadilah. Oke, sementara itu dulu kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.